Good morning kids. Wah, gak kerasa sekarang udah hari Minggu lagi nih. Berarti waktunya kita buat beribadah. Beribadah bareng. Nah ini adik-adik di rumah udah pada siap belum ya buat beribadah? Udah mandi, udah sarapan, udah pakai baju yang rapi? Kalau kita intip-intip dari sini kayaknya udah pada siap nih, udah pada kece-kece gitu. Oke. Kalau gitu sekarang kita sama-sama mulai ibadah kita ya. Yap. Yuk kita lipat tangan, kita sama-sama tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you buat pagi ini kami boleh beribadah sekali lagi. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini bisa membawa berkat bagi setiap kami dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Wah Lause, Tuhan kita itu Tuhan yang baik banget. Dia menyertai kita dari terbit matahari sampai pada masuknya. Yes. Sekarang kita mau sama-sama puji Tuhan nih ya Lause. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Tits, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia udah sertai kita dari terbit matahari sampai pada masuknya. Yuk sekarang kita mau lebih semangat lagi, kita mau pujikan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dengan semangat ya kids. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yeay. Nah, Lause, bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Oke, selamat mendengarkan ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, perkenalkan nama Lause Erza. Siapa? Lause Erza. Oke, adik-adik,
Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini Tuhan masih boleh baik banget sama kami sampai kami masih boleh ikut sekolah minggu hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh pimpin kami, sertai kami untuk kami boleh mengerti dan juga nantinya boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik, Lause, dia tuh belum mandi tuh Belum gosip mandi? bau. Lause jauhin Aduh, gak sih orang masa belum sih? mandi kayak gitu? Masa Udah kamu belum mandi mandi, tapi Los, Cium, udah coba cium, coba Nggak cium. bau. Bau kan? Jauhin enggak aja. kok. Bau Jauhin. badan. Aduh, enggak, aduh. Tuh Bau kan jadi badan. nangis. Ih, Ih, jauhin jauhin. kali, jauhin. Bye, bau badan, Jauhin. bye. Ah. Aduh adik-adik, kalau sampai dijauhin kayak yang tadi kayaknya nggak enak ya adik-adik ya. Kalau Lause pikir aja kalau Lause dijauhin itu kayaknya mungkin sedih ya. Atau juga mungkin bisa juga ngerasain sepi karena ditinggal sendirian. Atau mungkin bisa juga sih marah karena ditinggalin gitu aja. Tapi kayaknya nih kalau Lause pikir ya, rasanya nggak ada yang suka, nggak ada yang mau kalau dijauhin. Nggak tahu, adik-adik pernah nggak ya ngalamin yang namanya dijauhin gitu? Di sekolah, di rumah, pernah nggak? Nah, kalau ada yang pernah, sebenarnya di Alkitab juga ada loh kisah tentang orang-orang yang juga dijauhin. Tapi beda sama yang tadi. Kalau yang tadi mungkin cuma sekali, 2 kali, yang di Alkitab itu. Wah, nanti ya, coba ya dengar ceritanya. Jadi adik-adik, satu hari ketika itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nah, di dalam perjalanan menuju Yerusalem itu, dia melewati satu desa, satu kota yang kecil, ya. Dia lewat kota kecil itu. Di sana dia ketemu sama orang-orang. Nah, cuman orang-orang ini bukan orang-orang biasa adik-adik, tapi orang-orang ini orang-orang yang sedang sakit. Ada 10 orang yang sedang sakit ketemu sama Tuhan Yesus waktu itu di kota kecil itu. Nah, adik-adik, waktu itu pas udah ketemu, mereka karena mau sembuh, adik-adik, mereka kan sakit nih, mereka mau sembuh. Mereka datengin Tuhan Yesus, mereka berdiri jauh-jauh, terus mereka panggil Tuhan Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jauh adik-adik. Coba sampai sini ada yang aneh nggak adik-adik di ceritanya? Ada ya adik-adik ya, yaitu mereka ini kan sakit. Mereka sakit, terus mereka datang ke Tuhan Yesus mau disembuhin. Tapi anehnya, mereka berdiri jauh-jauh adik-adik. Mereka cuma berani berdiri jauh-jauh dari Tuhan Yesus, terus mereka teriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Padahal kan biasanya orang yang minta tolong pasti ngedeketin ya, sampai benar-benar dekat terus minta tolong. Tapi ini mereka berdiri jauh-jauh. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Ya, karena mereka itu sebenarnya bukan sakit biasa juga. Tapi mereka itu sakit yang namanya sakit kusta adik-adik. Sakit kusta. Jadi sakit kusta itu kulitnya itu bisa merah-merah. Atau mungkin bahkan bisa sampai bisulan juga adik-adik. Bahkan seluruh tubuhnya bisa sampai luka-luka juga. Rambutnya bisa rontok-rontok. Wah, pokoknya gak enak banget sakitnya kalau sampai kena yang namanya sakit kusta. Apalagi adik-adik, sakit kusta ini tuh menular. Jadi orang-orang saat itu di sekitarnya waktu itu, kalau ketemu orang yang sakit kusta, itu langsung dijauhin adik-adik. Langsung dijauhin, gak boleh kena, bahkan juga gak akan diajak ngobrol. Selain menular, orang-orang juga waktu itu nganggep yang sakit kusta ini adik-adik, selain dijauhin karena emang menular, tapi mereka juga nganggep, wah orang-orang yang sakit kusta ini kotor, mereka ini gak layak ada di tengah-tengah yang sehat ini. Jadi akhirnya mereka jauhin mereka gak ajak lagi ngobrol. Jadi adik-adik biasanya orang-orang yang kayak gitu yang sakit kusta ya sendirian. Dan sekali lagi, mereka gak cuma sekali, gak cuma 2 kali dijauhin, tapi seumur hidup mereka. Kenapa coba seumur hidup? Soalnya adik-adik yang sakit kusta ini belum ada obatnya. Jadi gak ada obatnya waktu itu. Pas mereka sakit, wah mereka langsung tahu, wah ini aku akan dijauhin seumur hidup aku. Aku gak akan lagi ngobrol sama orang-orang. Mungkin mereka ditinggalin teman mereka, mungkin mereka ditinggalin sahabat mereka dulunya, atau mungkin bahkan keluarga mereka sendiri, mereka bakal dijauhin adik-adik. Wah, sedih ya. Nah, makanya mereka pun waktu itu pas minta tolong sama Tuhan Yesus, pas mereka bilang,
Yesus Guru, kasihanilah kami. Sebenarnya mereka juga pasti mikir dulu adik-adik sebelum ngomong. Mungkin mereka mikir, aduh ngomong gak ya sama Tuhan Yesus? Kita kan udah lama nih gak ngobrol sama orang. Biasanya pas kita lewat aja orang udah langsung pada menyingkir, langsung pada jauh. Ngomong gak ya? Tapi akhirnya mereka ngomong juga. Nah, coba menurut adik-adik, Tuhan Yesus kan udah dengar tuh. Menurut adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus bakal jawab mereka, bakal dengerin mereka, atau justru pergi juga sama kayak orang-orang yang lainnya, ninggalin mereka, jauhin mereka? Menurut kalian gimana Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mendengarkan mereka ya. Bahkan Tuhan Yesus menjawab mereka. Di dalam Lukas 17 ayat 14 dibilang di sana kalau Tuhan Yesus menjawab mereka itu, pergilah kepada imam-imam, tunjukkan dirimu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu nyuruh mereka pergi ke imam-imam untuk menunjukkan diri mereka. Wah, adik-adik, tanpa mikir panjang, meskipun mereka nggak ngerti juga mungkin kenapa disuruh ke sana, tapi karena saking mau sembuhnya, wah mereka langsung pergi adik-adik. Mereka nggak nanya lagi, mereka langsung pergi, mungkin dengan sedikit agak lari gitu ya. Mereka pergi, mereka jalan. Tapi pas dalam perjalanan, tahu-tahu nih, pas lagi jalan, rasanya kaki mereka kok mulai ringan, kok mulai gampang jalannya. Terus pas mereka jalan, wah kok udaranya lebih segar ya? Malah biasa aja nih udaranya, yang lain sekitarnya biasa aja. Tahu-tahu adik-adik, pas mereka mulai lihat badan mereka sembuh adik-adik. Mereka sembuh pas mereka lagi jalan menuju ke imam-imam itu. Mereka sembuh. Mungkin dari antara 10 orang itu ada yang sambil lompat bilang, yeay akhirnya aku sembuh juga. Atau mungkin yang lain ada yang sambil lari. Sambil lari terus bilang, yes, wah aku sembuh. Gak pernah kepikiran kok aku bakal sembuh kayak gini. Wow. Pokoknya mereka 10 orang itu pasti rame banget adik-adik. Ada yang lompat, ada yang lari, mungkin ada yang sambil berlutut bilang yeay gitu ya. Tapi di antara ramenya 10 orang itu, tiba-tiba ada satu orang yang berhenti. Dia berhenti, terus dia balik badan dan dia pergi. Pergi kemana adik-adik? Dia pergi kembali ke Tuhan Yesus yang tadi suruh mereka pergi. Dia kembali, terus ketemu Tuhan Yesus, dia langsung berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Tuhan, terima kasih. Kalau selama ini orang-orang yang ada di sekitar aku menjauhi aku, gak mau ngomong sama aku, tapi Tuhan sudah mendengar, Tuhan menjawab, dan bahkan saat ini aku sembuh. Tuhan, terima kasih. Wah, saat itu Tuhan Yesus yang melihat dia sedang berlutut, dia langsung pegang tangannya, dia angkat berdiri dan sambil bilang, mungkin menepuk, terus dibilang, pergilah, kamu sudah diselamatkan. Wah adik-adik, itu kisah yang keren banget ya. Kisah yang luar biasa banget kalau kita baca di Alkitab. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau sebenarnya kisah ini juga Lause dan adik-adik sendiri udah alamin dalam kehidupan kita semua bersama dengan Tuhan. Nah mungkin adik-adik ada yang nanya ya, aduh masa iya Lause, perasaan aku nggak sakit sih, nggak sakit bahkan sampai kayak kusta tadi, kayaknya enggak deh. Aduh jangan sampai justru Lause. Betul ya adik-adik ya, justru jangan sampai, dan kita emang nggak sakit kusta, tapi kita sadar nggak kalau kita itu sakit yang namanya dosa adik-adik. Coba Lause mau tanya, misalkan ya, kalau lagi ada pilihan nih, ada baca Alkitab, ada nonton YouTube, atau main game, kira-kira yang mana adik-adik yang lebih suka? Mungkin yang ini adik-adik ya, yang nonton YouTube bebas ya, mungkin main game. Terus juga misalkan lagi mau sekolah minggu, tapi aduh masih pagi mau bobo, kira-kira lebih sering yang mana adik-adik? Mungkin sambil ngantuk ya, sambil mau bobo, atau mungkin sekarang juga ada yang bobo juga. Ya Lause nggak tahu juga ya adik-adik ya. Cuman kita sering kayak gitu. Atau mungkin juga tentang nurut sama orang tua, disuruh sesuatu, tapi kita lebih sering malas kan ya kadang-kadang. Adik-adik, kita itu suka banget sayang sama yang namanya dosa adik-adik. Kita masih suka males, nakal, dan lain sebagainya. Tapi nyatanya kita kan masih hidup nih ya. Kita masih bisa ikut sekolah minggu, mungkin tadi pagi kita udah sarapan juga. Padahal kita dosa adik-adik. Padahal di Alkitab nih kalau dibilang yang berdosa itu hukumannya mati, maut. Tapi kita masih ada di sini. Kira-kira kenapa adik-adik? Ya karena ada Tuhan yang udah berkorban buat setiap kita. Misalnya adik-adik ya, adik-adik ada yang suka nggak sama film-film superhero gitu ya? Ada yang suka sama film superhero, misalkan Spider-Man, atau mungkin Iron Man gitu ya, atau mungkin Captain America.
Hulk atau apapun yang adik-adik bisa sebutkan tentang superhero gitu ya. Mereka kan keren ya, bisa menyelamatkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang mereka kasihi, supaya mereka itu bisa selamat mungkin dengan bertarung atau bahkan sampai mati juga superhero-nya, bisa juga. Tapi itu kan di film adik-adik ya, di film. Tuhan Yesus itu superhero yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dia yang sudah menderita sampai mati di kayu salib, kemudian dia bangkit di hari yang ketiga dan kemudian naik ke sorga, dia sudah menyelamatkan kita, Lause dan adik-adik semua, dari yang namanya dosa tadi adik-adik. Sehingga kita yang sekarang ini bisa dipanggil anak-anak Tuhan. Keren juga kan adik-adik? Keren banget pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, terakhir nih adik-adik, pertanyaannya, kalau gitu kita udah tahu nih sekarang kalau Tuhan udah menyelamatkan kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap pergi atau kita kembali ke Tuhan Yesus? Kembali ya adik-adik ya, sama kayak satu orang tadi yang ketika yang lain rame, dia mulai kembali diam ke Tuhan Yesus dan berlutut bilang, Tuhan terima kasih. Begitu juga harusnya dengan setiap kita adik-adik. Kita kembali ke Tuhan Yesus, kita datang ke Dia dan bilang, Tuhan terima kasih karena sudah menyelamatkan aku. Ada yang tahu nggak caranya lewat apa adik-adik? Salah satunya lewat berdoa ya. Lewat berdoa kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena sudah menyelamatkan aku. Terima kasih karena Tuhan sudah menyayangi aku. Terima kasih Tuhan, I love you. Amin. Misalnya gitu ya adik-adik ya. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Atau bahkan buat adik-adik yang belum bisa berdoa, adik-adik bisa minta tolong sama orang tua adik-adik untuk boleh bantu adik-adik di dalam doa. Pokoknya kita harus terus berterima kasih, mengucap syukur sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ya adik-adik ya. Begitu juga dengan ayat hafalan kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur 136 ayat yang ke-1a. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekali lagi adik-adik ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, gampang ya adik-adik ya, pendek ya. Ya, Lause harapin melalui ayat hafalan kita minggu ini, kita bisa terus ingat juga kalau kita harus terus mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan yang udah begitu baik, yang sudah menyelamatkan setiap kita. Oke? Oke, waktunya kita untuk berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami boleh sadar kalau ada Tuhan yang sesungguhnya sudah menyelamatkan kami, sehingga Tuhan adalah superhero-nya kami, pahlawannya kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Nya Tuhan buat setiap kami. Tuhan, tolong kami untuk boleh terus mengucap syukur, terus berterima kasih sama Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, entah itu ketika kami baik, ataupun bahkan ketika kami sedang sedih Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Kids, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening atas nama GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kids, ibadah kita udah selesai nih. Buat kalian yang punya teman atau saudara yang belum beribadah, yuk kita sama-sama share link ibadah ini buat mereka, supaya kita bisa beribadah sama-sama. Oke, that's all from us. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.